Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih, apa kabar hari ini? Masih semangat ya? Semoga Allah selalu memberikan kita semangat untuk belajar ya. Dan doakan selalu agar cepat bisa belajar di sekolah ya. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan urusan untuk keluarga kalian. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita belajar masih di tema 8 ya, subtema 3 tentang mencermati sifat tokoh dalam cerita fiksi dan keragaman karakteristik individu. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Duduk rapi, berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan baik-baik ya nak. Sekarang buka halaman 127 di tema 8 tentang angsa dan telur emas Aesop ya. Di sini ada kisah ya. Ada seorang petani sederhana ya, seorang petani yang memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani itu bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa itu menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar, lalu menjual telur itu dengan harga yang sangat tinggi. Maka dalam waktu singkat, petani itu menjadi orang yang kaya raya. Kekayaannya itu tidak membuat petani bersyukur dan rendah hati, tapi sebaliknya. Kekayaan itu membuatnya serakah. Ya, petani itu tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabarannya itu terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Jadi kalau hanya diberikan satu telur gak akan kaya-kaya, jadi pengennya banyak biar kayanya itu lebih kaya. Setiap hari pulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah ide muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapat semua telur emas dari di angsa dengan cara memotong angsanya. Gagasan atau ide petani ini pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Maka ya nasi sudah menjadi bubur ya. Angsa telah mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa dirasakan. Ya, maka kaya rayanya pun hanya jadi angan-angan saja, hayalan saja. Anak-anak, dari cerita tadi ya tentang angsa dan telur emas, lihat tabelnya halaman 130. Tokoh dalam cerita itu siapa? Petani ya. Dan angsa, bisa ditambah angsa ya. Sifat tokohnya bagaimana petani itu? Apakah dermawan, sabar, atau bersyukur, atau serakah? Ya, jawabannya serakah. Inti ceritanya apa? Silakan disimpulkan ya. Cerita ini adalah tentang apa? Seorang petani yang memiliki angsa istimewa yang bertelur emas. Tapi keinginan petani itu, angsa itu ingin bertelur banyak agar kaya lebih cepat. Iya, itu ya. Sekarang nomor 2 dan 3 tolong nak, silakan cari-cari ya cerita-cerita rakyat. Cerita-cerita yang ada di buku tema 8 banyak kan ya? Iya, dibaca lalu tulis ya di nomor 2, dan berarti 2 buku ya. Apa judul ceritanya, tokohnya siapa saja, sifat tokoh dalam ceritanya bagaimana, lalu inti cerita. Inti cerita itu kesimpulan ya. Singkatnya cerita itu menceritakan tentang apa, ditulis ya. Cari berapa 2 cerita ya di buku tema 8. Diisi di halaman berapa Soli? 130. Ya. Paham tuh? Selanjutnya perhatikan lagi nak. Ini adalah masih itu ya,
materi tentang karakteristik individu ya, agar lebih paham saja. Jadi kita itu sebagai warga negara Indonesia hendak saling menghormati dengan adanya perbedaan karakteristik antar masyarakat. Apa itu karakteristik? Sifat atau watak seseorang ya. Apa manfaat dari menghargai perbedaan? 1. Dapat belajar saling menghargai. 2. Belajar bersosialisasi. 3. Belajar toleransi. 4. Saling melengkapi sesama individu. Dan kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Itu adalah beberapa manfaat dari menghargai perbedaan karakteristik individu atau karakteristik di antar masyarakat. Selanjutnya, ayo membaca. Silakan dibaca Soli bersama Ustadzah ya. Rajin membaca, pangkal pandai. Halaman 155. Keragaman karakteristik individu. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik. Betul tidak? Betul. Jadi, dengan adanya perbedaan ini bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Iya. Kenapa? Coba contoh ya. Jenis pekerjaan kan macam-macam, ada dokter, ada bidan ya, ada lagi pedagang ya, sopir. Beda-beda kan pekerjaannya. Jadi kan setiap orang itu memiliki minat yang berbeda dalam bekerja, sesuai kadang kesukaannya, kadang terpaksa karena lingkungannya itu ya. Berbeda-beda kan sesuai karakteristik individunya. Di sini pekerjaan yang berbeda-beda itu dapat memberi manfaat tidak? Dapat tentunya ya. Iya kan kebutuhan orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang butuhnya hari ini sopir angkot, ya pakai itu pasti yang digunakan profesi sopir. Oh, ada yang mau melahirkan, ibu-ibu yang berguna profesi apa? Bidan, atau di rumah sakit dokter ya, dokter. Oh, ada lagi anak-anak pengen pintar, pengen belajar di mana? Di sekolah. Siapa profesi yang dibutuhkan? Guru. Itu ya. Paham tuh Solih sekarang manfaat dari banyaknya keragaman karakteristik. Ini dia halaman 156. Silakan dibuka. 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme itu artinya itu rasa cinta pada tanah air. Rasa cinta pada tanah air itu apa? Indonesia, negara Indonesia. Kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Jadi menciptakan apa ya? Identitas julukan. Iya, jadi misalnya Indonesia itu beragam karakteristiknya dari suku, budaya, adat, makanan khas, pakaian adat. Oh, berarti kalau orang negara lain menganggap Indonesia itu beragam pakaian adatnya, beragam budayanya, beragam alat musiknya, beragam sukunya itu. Jadi identitasnya diketahui, dikenal sama orang lain. Ketiga, alat pemersatu bangsa. Iya ya. Adanya keragaman karakteristik bisa menyatukan Indonesia ya. Jadi bukan malah berpisah-pisah, tapi harus semakin bersatu. Selanjutnya keempat, sebagai ikon pariwisata. Iya ya. Pariwisata itu apa? Jadi banyak pariwisata itu apa? Tempat-tempat liburan. Maka dengan adanya keunikan dan keindahan Indonesia ya, bisa menarik wisatawan mancanegara. Apa itu wisatawan? Jadi orang-orang yang suka berlibur ya dari berbagai negara. Yang kelima, menambah pendapatan nasional, jadi menambah keuangan negara ya. Keenam, memupuk sikap toleransi atau saling menghargai. Selanjutnya ya, halaman 159 ya. Di sini ada gambar orang-orang
yang memakai pakaian adat yang berbeda-beda. Ini menunjukkan apa, Soli? Menunjukkan keragaman karakteristik dalam berpakaian. Iya, kenapa berbeda-beda pakaiannya? Iya, karena tergantung apa ya, daerahnya ya, tradisi-tradisinya, budaya-budayanya. Tradisi itu kebiasaan ya, lalu kepercayaan-kepercayaannya. Tapi pakaian ini ya, jangan dipakai apabila tidak sesuai dengan syariat agama ya. Syariat agama itu kalau wanita harus memakai kerudung, tertutup auratnya, dan laki-laki juga ya memakai pakaian sama menutup aurat. Dan pakaian ini bisa dipakai ibadah nggak? Tidak tentunya ya. Ini hanya sebagai apa pengetahuan bahwa Indonesia itu memiliki ragam pakaian adat. Udah belajar kan pakaian adat ya, ini hanya sebagai pengetahuan saja, mengulas kembali. Iya, ini silakan saja ya, halaman 160 dibaca Soleh ya, biar nggak terlalu lama. Intinya seperti itu ya. Silakan terakhir tugas 2 ini kerjakan halaman 147. Halaman 147 ya. Nomor 1 udah diisi itu ya. Begitu cara mengisinya, contohnya udah. Nomor 2, silakan jenis perbedaan dari fisik. Bagaimana sikap menghadapi perbedaannya? Apakah menghina fisik orang lain, misalnya orang lainnya fisiknya nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara, lumpuh, apakah kita hina-hina atau bagaimana? Bagaimana sikapnya? Apa manfaat yang diperoleh dari menghargai perbedaan fisik? Dan ketiga, bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan kegemaran? Apa itu kegemaran? Hobi ya. Hobi kan beda-beda ya, ada hobi membaca, hobi menulis. Apakah kita harus menghina teman kita yang hobinya hanya misalnya hobinya aku mah suka memasak, kamu memasak aja, dihina atau bagaimana? Lalu manfaat dari perbedaan hobi apa ya, dan seterusnya sampai nomor 4. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.